Halo semua, jumpa lagi dengan saya Desi dan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang gratisan. Wah, pasti para peneliti pemula seneng banget kalau membahas hal-hal yang gratisan. Tapi apa ini gratisannya? Nah, ini adalah tentang software apa saja yang bisa digunakan dalam analisis penelitian data kualitatif. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah mengenai prinsip-prinsip dasar dari analisis data penelitian kualitatif. Apa sih sebenarnya cara kerja kita untuk melakukan analisis? Nah, itu adalah hal yang penting sebelum kita masuk ke software apa saja. Nah, yang kedua, baru kita akan membicarakan tentang software-software apa saja yang gratis dan bisa digunakan secara efektif untuk data mining dalam penelitian kualitatif. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang laporan. Nah, bagaimana cara kita membuat laporan penelitian kualitatif yang keren, sehingga laporan ini dapat menunjang penelitian kita menjadi penelitian yang benar-benar kelihatan signifikan dan istilahnya keren lah, gitu ya. Oke, kita bahas dalam video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu analisis penelitian data kualitatif. Tentu teman-teman sangat familiar dengan hal yang kita sebut di sini sebagai clustering topik. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan dalam penelitian kualitatif. Artinya, dari semua data itu yang kita kumpulkan, kemudian kita tarik garisnya atau silver lining-nya, yakni topik apa yang paling banyak dibahas atau topik apa yang bisa diangkat sebagai sebuah findings dalam penelitian kualitatif. Nah, topik-topik inilah yang akan kemudian kita tarik ke arah yang kedua, yakni triangulasinya. Jadi dalam setiap topik ada triangulasinya atau ada keselarasan data antara wawancara, observasi, atau data dokumentasi yang teman-teman miliki. Sehingga ketiga-tiganya ini akan menunjang topik tersebut untuk dibahas dalam analisis data. Oke, kalau kita sudah bicara tentang clustering topik yang pertama, lalu yang kedua adalah triangulasi, lalu bagaimana cara kita mendapatkan datanya atau menemukan topiknya? Kan kita melakukan penelitian yang banyak sekali, misalnya etnografi, kita harus ke lapangan, kita wawancara mungkin 50-60 orang atau banyak sekali orang yang kita temui dalam proses kita etnografi. Lalu bagaimana cara kita untuk menemukan clustering topiknya? Nah, disinilah fungsi dari software tersebut. Tetapi, kalau misalnya kita nggak punya software atau kita berkutat pada hal-hal yang tidak teknologi gitu, kita tetap bisa melakukannya, tetapi caranya adalah manual. Nah, sebelum masuk ke software, mari kita berpikir dulu secara manual. Bayangkan para peneliti zaman dulu, yang penelitiannya keren banget, belum punya software-software seperti sekarang. Apa yang mereka lakukan? Tentu mereka melakukan semuanya secara manual. Caranya adalah membaca semua datanya, ya kan? Baca semua, setelah itu mereka gitu ya, mengcluster topiknya. Ini paling sering saya baca. Jadi mereka mengandalkan memori dan mengandalkan reading. Nah, seperti itu jugalah bagaimana software itu bekerja. Dia read semua datanya, dia baca semua datanya, dia memorize, kemudian dia clustering secara otomatis. Nah, ini sangat berguna karena sekarang kita sudah ditunjang oleh teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yakni tentang software. Tadi sudah dibahas bagaimana kita melakukan analisis data tapi secara manual. Nah, hal yang sama atau prinsip-prinsip yang sama juga berlaku untuk software tersebut. Bagaimana software itu bekerja? Kita lihat video berikut ini. Jadi, apa fungsi qualitative data analysis software atau fungsi dari software analisis ini? Ada 6 di antaranya. Yang pertama, itu membantu kita untuk content search atau mencari konten, mencari data yang sudah kita masukkan. Tadi ada interview sudah kita masukkan, kemudian mungkin ada video atau ada field notes dan lain-lain sudah kita masukkan semua ke dalam software. Dia akan membantu kita mencarikan. Ya, jadi kita nggak perlu, mana ya mengandalkan ingatan kita, tapi software ini akan membantu mencarikan.
Kita cukup hanya mencari saja, mengetik kata kuncinya. Kemudian software itu akan mencarikan kita di mana saja kata kunci itu ada. Ya, termasuk kata kunci itu bisa juga tema atau bisa juga kata-kata yang kita ingat, oh itu menarik. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dia berfungsi untuk data visualization and reporting. Nah, ini penting sekali, nanti akan saya jelaskan bagaimana qualitative data analysis software ini berfungsi untuk bisa menunjukkan visualisasi keseluruhan data. Dan kemudian pada saat kita membuat laporan penelitian, ini bisa berfungsi untuk meyakinkan bagaimana kita melihat keseluruhan tema, bagaimana analisis keseluruhan tema bisa kita peroleh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah storing and coding, atau storing itu menyimpan, coding itu adalah memberi kode. Nah, storing ini maksudnya apa? Jadi, prinsip dari keseluruhan kualitatif data analysis software yang free maupun yang berbayar itu sama sebenarnya. Fungsi yang paling penting itu adalah storing data. Jadi semua data itu kita masukkan ke dalam situ, gitu. Lalu dia akan membaca data itu, lalu kemudian dia bisa membuatkan coding buat kita, node, gitu ya. Atau kita sendiri yang mengcoding, itu bisa. Jadi nanti dia akan membantu membuatkan klaster-klaster yang kita harapkan, gitu. Atau dia akan kemudian memunculkan semacam teks analisis, mana kata-kata yang paling sering keluar, gitu. Sehingga mungkin itu bisa menjadi salah satu temuan yang menarik. Nah, itu coding di situ maksudnya. Kemudian yang keempat adalah data linking. Nah, ini adalah untuk triangulasi. Nah, tadi kita sudah diskusikan bagaimana kualitatif data analisis itu penting melakukan triangulasi. Nah, tapi bagaimana kita bisa ingat bahwa si A ngomong ini dan si Z ngomong ini juga. Nah, itu kita bisa pakai software ini karena dia akan melingkan bahwa si A ngomong misalnya ABCD gitu ya. Kemudian si Z juga ngomong ABCD. Nah, ini data ini akan terhubung dan dibaca sama software. Ya, itu. Tapi bisa juga kita mengandalkan ingatan kita gitu. Tapi fungsi software ini tadi masuk ke data linking. Dan kelima adalah data mapping. Nah, ini buat saya merasa ini justru fungsi yang sangat amat penting. Karena dengan kita bisa memetakan, tadi coding dia keluar, gambar-gambar hubungannya sudah keluar gitu, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kita bisa memapping tema tadi. Ya, bisa mengcluster tema. Nah, ini fungsi yang sangat penting, data mapping. Dan kemudian kita juga bisa melihat dari data mapping ini, mana yang bisa kita angkat dalam laporannya. Ya, lalu yang terakhir adalah coding tools atau dia bisa membantu kita untuk melakukan coding lebih spesifik lagi. Jadi dia akan mengcoding buat kita, tapi kita juga secara spesifik bisa melihat coding yang sesuai dengan keinginan kita. Itu juga fungsi dari qualitative data analysis. Ya, mari kita lihat fungsinya ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, fungsi dari data analisis menggunakan software ini adalah untuk memasukkan transkrip wawancara. Ya, setelah itu dari transkrip wawancara atau field notes dalam observation atau mungkin ada video juga, ada beberapa yang bisa masuk video gitu. Tapi lebih baik kalau semua sudah ditranskrip, jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini kemudian dia akan membuatkan kode atau interpretasi terhadap teks. Nah, mana yang muncul paling banyak? Dia secara otomatis akan membuatkan. Tetapi alangkah lebih baik kalau kita menambahkan secara lebih spesifik, apalagi kode yang ingin kita buat, lalu kemudian kita interpretasikan lebih jauh. Ya. Sebelah kanan, ini saya menggunakan free data analisis, text analisis, namanya Viant Tool. Di bawah ada tulisannya VOYANT Tool. Ya, Viant Tool ini dia juga free ya, dia mengeluarkan data seperti ini dari sebuah data yang saya ambil secara online. Kemudian dia keluar datanya seperti ini ya. Lalu saya tambahkan yang warna biru ini beberapa kata yang saya ingin dia menganalisis secara spesifik. Nah, ini kemudian dia keluar garis-garis hubungnya itu keluar ya. Jadi itu yang saya cari memang. Kemudian kalau misalnya, tapi kalau Viant Tool itu dia tidak bisa seperti software lain. Kalau software lain Anda klik misalnya expensive gitu ya,
dia kalau di Payantul hanya akan keluar garis-garisnya. Tapi kalau Anda masuk ke software qualitative data analysis yang saya sebutkan nanti, itu dia akan keluar datanya. Jadi misalnya kata expensive, nanti di bagian bawah sini itu akan ada siapa yang ngomong kata expensive itu. Atau Anda klik disappoint gitu ya, lalu di bawahnya akan keluar siapa yang ngomong disappoint gitu. Dan seterusnya. Jadi Anda tinggal klik ini, kemudian di bawah akan muncul kata-katanya atau data itu diambil dari wawancara atau data yang mana gitu yang Anda masukkan ke dalam software. Kemudian yang ketiga, dia membuatkan abstraksi pada pertanyaan atau data. Itu yang tadi saya jelaskan barusan ya. Jadi ketika Anda klik kata yang tadi frequent appear atau kata kunci yang mau dicari, dia akan membantu mengabstraksikan atau menunjukkan di semua tempat di mana saja kata itu muncul. Sebenarnya mirip seperti prinsip kalau kita menggunakan search pada Microsoft Word, ya kan? Kita masukkan Microsoft Word, kemudian kita search kata tertentu, lalu dia akan muncul di mana saja gitu. Nah, ini sama sebenarnya prinsipnya seperti itu. Kemudian yang keempat, dia akan membuat analisis pada konten secara menyeluruh. Nah, ini adalah keseluruhan analisis kontennya ya. Jadi dia hanya mengambil kata-kata yang paling sering muncul. Nah, keseluruhannya itu seperti ini. Nah, ini cukup untuk saya memahami, oh ternyata ini yang paling sering dilihat. Nah, atau ini yang paling sering dikatakan oleh narasumber gitu ya. Kemudian dia juga ada beberapa yang bisa menganalisis gambar atau video dan juga kata-kata. Tapi sekali lagi, saya mengalami sendiri kalau video agak kurang enak ketika kita masukkan ke software karena selain dia berat, dia juga harus kita klik play gitu. Sehingga kita, oh dia ngomong seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih baik semua ditranskrip, kemudian nanti bentuknya teks. Video itu berfungsi hanya untuk secara visualisasi membantu kita mengingat kembali sense of place-nya atau bagaimana suasananya gitu ya. Kemudian yang keenam, dia akan melaporkan data dengan visualisasi yang cukup jelas. Nah, ini menurut saya ini visualisasi cukup jelas ya. Jadi di sini saya ingin menganalisis orang kalau protes tentang suatu desa wisata itu rata-rata protes atau komplainnya itu berkaitan dengan apa ya gitu. Ternyata kaitannya kalau Anda lihat nih kata-kata yang biru-biru ini ya, expensive, money, expensive, touristic, touristy, commercial, commerce, touristy, cost. Oke, jadi itu semua temanya apa dong? Temanya adalah it's about commercialization gitu. Jadi saya inquiry atau pertanyaan saya adalah komplain apa sih yang sering dilakukan di desa wisata? Oke, datanya keluar seperti ini ya. Kata-kata seperti expensive, money, tourist, commercial. Nah, ini menunjukkan bahwa ada tema tertentu yang membuat orang komplain dan itu adalah komersialisasi. Nah, baru di situ saya explore lebih jauh penjelasannya. Nah, kelebihan dari software ini adalah membantu mengorganisasi data. Nah, ini saya tunjukkan salah satu artikel saya yang dipublikasikan di Journal of Communication Inquiry, judulnya Gaze the Struggle of Others, the Representation of Rural Places and People of Indonesia in Tourism Media for Australian Tourists. Jadi saya ingin melihat, kira-kira kalau orang Australia itu di Indonesia yang dicari apa sih gitu, apa tema-tema representasi rural area di Indonesia. Rural itu area-area di pojokan, di belusukan ya, di daerah-daerah terpencil gitu. Kira-kira apa sih yang ingin mereka cari gitu, atau apa sih hal-hal yang mereka selalu komplain kalau mereka ke sana gitu. Ini tentang komplain ya. Jadi dia membantu saya mengorganisasi data. Oke. Dari sini saya ketemu kata kunci seperti tadi yang sudah saya jelaskan di sini ya. Dia membantu saya menemukan, oh ternyata aspek-aspeknya itu adalah komersialisasi. Nah, lalu saya explore lebih jauh lagi, ternyata ada yang lebih dari itu, yaitu authenticity. Jadi mereka melihat, wah di sana ternyata banyak turis. Nah ini ya, touristy. Nah ini, jadi tidak otentik karena sudah banyak turis di situ gitu. Itu authenticity. Kemudian crowded. Ini juga hubungannya dengan kata tourist atau touristy ini. Ya, crowded. Waduh, ternyata rame banget di situ, Bo, gitu ya. Banyak orang selfie, banyak orang
Instagramable gitu ya, banyak toko dan seterusnya. Nah, ternyata ini bisa membantu saya untuk melakukan clustering terhadap nomor 2 ini pada topik yang menarik untuk dijadikan temuan. Jadi, orang Australia ketika melihat daerah-daerah terpencil di Indonesia dan traveling ke sana, mereka melihat bahwa hal yang negatif itu ada di 3 hal ini, yaitu permasalahan tentang otentisitas tempat, komersialisasi, dan bagaimana tempatnya itu rame gitu, banyak turis. Jadi menurut mereka ini bukan terpencil, ini mah kota gitu ya, mungkin komplainnya seperti itu. Nah, nanti kemudian saya tarik lagi dari sini ya kan, dari sini saya klik gitu, lalu tarik keluar kata-katanya nih, you pay a village entrance fee then multiply donation as you walk through. Nah, itu kata-katanya jadi keluar di situ. Nah, ini saya masukkan kata-kata apa yang merujuk pada otentisitas, komersialisasi, dan area yang ramai. Nah, ini membantu mempercepat saya untuk mengerjakannya, mempercepat waktunya, karena begitu data masuk, dia akan membantu saya mencarikan tema. Ya. Kemudian yang keempat, dia memberikan gambaran data secara kompleks dan menyeluruh. Nah, ini datanya jadi kompleks dan menyeluruh. Ya. Terakhir, dia membantu kredibilitas dan validitas. Ya, ingat dalam penelitian kualitatif, kredibilitas dan validitas itu dilihat dari bagaimana data tersebut konsisten atau jenuh. Nah, ini hubungan-hubungan kata-kata ini ya, dan kemudian frequent appearance atau keseringan kata-kata itu muncul, itu membantu saya untuk memperkuat kredibilitas dan validitas dari penelitian saya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kemudian ini juga membantu saya untuk memberikan gambaran besar ya. Tadi sama seperti yang tadi, dia perlu untuk kita mencari tema besarnya itu apa sih gitu. Ternyata kita bisa menemukan tema besar dari penelitian itu. Nah, kita tidak mungkin bisa menyampaikan seluruh data, itu nggak mungkin. Ya, kita hanya bisa menyampaikan tema yang paling sering muncul, dominated theme, atau yang menarik gitu, yang menurut kita ini bisa saya explore secara teoritis gitu. Nah, disinilah software itu berfungsi, dan pasti bukan berarti kalau pakai software kita nggak perlu ingatan, nggak perlu kecerdasan gitu ya, perlu, sangat perlu. Justru dari sini kita bisa membaca datanya. Nah, ini masih di jurnal yang sama ya, Journal of Communication Inquiry. Ini temanya saya menemukan tema bahwa orang itu kalau ngomongin soal desa atau soal sawah, dia itu selalu ada dua jenis ekspektasi ya. Ekspektasi dari sisi afektif dan ekspektasi dari sisi kognitif. Ekspektasi dari sisi afektif itu misalnya seperti mereka menikmati suasana ya, ada unsur-unsur emosional. Sementara kognitif itu mereka ingin menambah pengetahuan. Nah, ini dua tema ini saya temukan dari tadi itu seperti ini ya, seperti data seperti ini saya temukan, lalu saya tarik garisnya menjadi affective description and cognitive description. Setelah itu saya jelaskan kata-katanya seperti apa. Nah, di sini fungsi software ternyata membantu saya memberikan gambaran yang besar terhadap suatu tema. Kemudian, nah ini yang penting, software itu sebenarnya ada banyak ya, ada sekitar mungkin 20-an software yang gratis. Ya, jadi Anda bisa mengeksplor semua software itu. Cuma memang butuh waktu untuk mengerti dan mempelajari softwarenya secara otodidak. Nah, tetapi yang Anda harus ketahui adalah semua software itu prinsipnya sama. Nomor satu, Anda harus masukin semua datanya. Yang kedua, dia akan membantu Anda melakukan coding. Ya. Yang ketiga, dia akan membantu Anda untuk menarik data atau menarik link. Data itu diletakkan di mana. Nah, ini sama seperti yang gambar di sebelah kanan ini. Dia akan membentuk folder. Kemudian, folder ini ada yang harus tulis ya. Folder 1, nah ini adalah data seminar. Gitu. Kemudian folder 2 itu interview. Folder 3 gambar. Folder 4 fokus group atau observasi dan seterusnya. Jadi Anda sendiri yang harus memasukkan atau membuatkan folder itu. Setelah itu Anda masukkan semuanya, ya data-datanya di sini. Yang mana yang interview, yang mana yang diambil gambarnya, yang mana yang wawancara, yang mana yang observasi. Masukin semua, lalu software itu akan bekerja. Ya. Nah, ini software yang Anda bisa gunakan secara gratis itu adalah Coding Analysis Toolkit atau CAT.
ini enak banget softwarenya, nggak sulit ya. Ini saya ambil 6 yang nggak sulit menurut saya. Saya tuh agak gaptek, jadi kalau saya aja yang gaptek bisa, saya yakin kalian pasti yang nggak gaptek pasti semakin bisa. Kemudian ada free QDA. Lalu yang ketiga QDA minor light. Ini karena datanya ringan ya, dia mungkin akan yaitu tadi akan cenderung ringan ya. Nah, kemudian ada gate, ada C-Sense itu juga murah ya. Dia ada yang berbayar juga, tapi Anda bisa pakai yang free access-nya dulu. Kemudian CATMA, CATMA. Nah, ini software-software yang Anda bisa gunakan. Nah, prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, prinsipnya sama. Jadi masukin semua datanya, ya, bikin folder-folder, ya. Setelah itu bikin kayak judul-judul gini dalam foldernya. Nah, setelah itu kamu akan menemukan data itu akan bergerak dan kemudian membentuk analisis seperti di sini misalnya, atau analisis semacam ini ya. Kemudian Anda bikin specific question atau specific queries atau queries seperti ini ya. Jadi apa sih specific question Anda, kemudian software akan mencarikan. Nah, awalnya sulit. Ingat, memasukkan ini menurut saya sulit. Awalnya saya sulit ya. Tapi kalau sudah mau belajar dan sudah mencoba bermain dengan menggunakan software ini, dan Anda paham prinsip kerjanya, mau ganti software apa aja gampang. Karena sebenarnya prinsip mereka sama, cuma bedanya tampilannya aja yang beda. Misalnya, Anda sekarang awalnya kan mungkin agak sulit memakai Instagram. Sekarang udah ahli nih, karena Anda terbiasa. Nah, ini sama seperti itu juga. Jadi, software yang pertama, coba yang gampang dulu, kemudian nanti Anda beralih ke software yang lain, sudah gampang karena prinsip kerjanya Anda sudah tahu. Betul ya? Nah, tadi sudah kita bahas sama-sama software apa yang gratis. Sekarang akan kita bahas satu hal lagi yang penting, bagaimana membuat laporan yang keren ya dengan mengintegrasikan software tadi dan tentu saja kecerdasan dari si peneliti. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yakni bagaimana membuat laporan yang keren. Nah, laporan yang keren itu sebenarnya terdiri atas dua unsur. Satu kan hasil ya, yang kedua discussion. Nah, sebenarnya hal yang cukup simpel. Yang pertama itu untuk hasil, itu Anda perlu menyampaikan topiknya. Tadi kan Anda sudah menemukan topiknya seperti apa. Jadi sampaikan topiknya. Setelah itu, tunjukkan gambaran besar dari topik itu melalui visualisasi data tadi. Nah, setelah itu analisis, reasoning, di situ kasih penjelasan, menurut teori ini, teori itu, menurut penelitian ini, penelitian itu, dan seterusnya. Kemudian untuk memperkuat lagi, berikan contoh-contoh kecilnya melalui kata-kata atau quotation dari informan A, informan B, informan C, atau observasi A, observasi B, observasi C, dan seterusnya. Jadi, coba untuk menggunakan data atau bukti itu jangan cuma satu, tapi bukti itu yang beberapa gitu ya. Jadi misalnya bukti wawancara A, observasi B, dan fokus grup C misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa contoh yang kemudian konsisten untuk memperkuat analisis dan memperkuat gambaran besar atau topik besarnya. Ya, jadi kembali ke prinsip AREL, argumen, reasoning, evidence, dan link back. Argumen itu topiknya apa, subtopiknya apa, reasoning itu analisisnya seperti apa, evidence itu bukti-bukti contoh kecil tadi ya menurut si A, si B, si C. Link back adalah bagaimana itu menjawab research question. Nah ini jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa juga hubungkan dengan penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian Anda. Apakah penelitian ini konsisten atau melawan atau maksudnya tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. Nah itu adalah yang disebut laporan yang keren. Oke? Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini serta komen di bawah ini kalau ada pertanyaan.